Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim As'ari. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Islam Batch 1 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMP Negeri 4 Randu Blatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakili. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai, saya akan absensi dulu untuk kehadiran kelas 7. Andika Saputra, Anissa Halimah, Aulia Lailatul Mukarramah, Condro Kinasih, Hafidha Putri Ramadhani, Rahmat Bintoro, Septi Wulandari, Wijianti Novi Halimah. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang sujud, kemarin kita sudah mempelajari tentang bab apa? Ada yang masih ingat tentang bab sholat? Sholat yang artinya menurut bahasa yaitu doa, artinya doa. Sedangkan menurut istilah, ada yang masih ingat pengertian sholat menurut istilah? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Bagus, beri tepuk tangan, terima kasih untuk pelajaran yang telah lalu masih ingat. Ya, berarti sholat sehari semalam yang wajib dilaksanakan ada berapa? 5. Ada 5 waktu, ada rukun-rukun, berdiri, rukuk, dan sujud. Duduk di antara 2 sujud, ada at-tahiyat akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sujud. Tujuan pembelajaran kita sampaikan, yaitu peserta didik atau kalian semuanya dapat menyebutkan dalil perintah agama tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Saya akan menampilkan slide atau pertanyaan-pertanyaan sejauh mana pengetahuan kalian tentang sujud. Bisa
jawab pertanyaan-pertanyaan tentang sujud berikut ini. Ya, nomor 1, silahkan disiapkan alat tulisnya. Oke. Asesmen awal ya, untuk mengetahui kemampuan sebelum belajar, sebelum pembelajaran. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Penyebab melaksanakan sujud sahwi ada pada nomor berapa? Oke, silahkan dijawab. A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 4, 5, D 4, 5, dan 6. Semampunya, sebisanya. 1, lupa tentang rakaat sholat. 2, memperoleh nikmat. 3, mendengar ayat sajadah. 4, meninggalkan rukun sholat. Saya lanjutkan nomor 2. Ketika sedang melakukan sholat maghrib, Ransi ragu terhadap jumlah rakaat, sehingga sebelum salam dia melakukan sujud. A, tilawah, B, syukur, C, sujud rukun, D, sahwi. Guys, masuk nomor sampai 10. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir. Untuk mengetahui kemampuan kalian, surat di dalam Al-Quran yang terdapat 2 ayat sajadah, yaitu surat A, Al-Furqan, B, Al-Imran, C, An-Nisa, D, Al-Hajj. Sudah 10 soal, sudah dikerjakan semuanya untuk mengetahui kemampuan awal. Kalau sudah bisa dikumpulkan, sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah mengerjakan nomor 1 sampai 10. Sebelum masuki materi, nanti slide PowerPoint, ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Nanti ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Kira-kira pertanyaan tersebut di dalam pembahasan nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang dimaksud sujud sahwi itu apa, sujud tilawah itu apa, dan sujud syukur itu bagaimana. Yang kedua, apa yang menyebabkan melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Penyebab apa sehingga disunahkan atau dianjurkan melaksanakan sujud-sujud tersebut? Yang ketiga, apa hukum melaksanakan sujud sahwi? Hukumnya apa, sunnah atau bagaimana, wajib atau mubah? Nah, nanti ada, Nah, mari kita pelajari bersama. Pemahaman bermakna sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bersujud kepada Allah. Penghambaan diri, kita sebagai hambanya Allah, sujud hanya kepada Allah yang pantas disembah, tidak kepada yang lainnya. Nah, pengertian daripada sujud: perbuatan menempelkan dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, ujung kaki pada kondisi serentak di lantai, karena Allah, pada saat-saat tertentu, menempelkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari pada kondisi serentak bersama-sama karena Allah. Kemudian macam-macam sujud yang akan kita pelajari ada 3, yaitu ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi di dalam bahasa Arab artinya itu lupa,
Sujud sahwi itu artinya lupa atau lalai. Sedangkan menurut istilah yaitu sujud yang dilaksanakan karena lupa atau ragu bilangan rakaat sholat. Apabila lupa sudah berapa rakaat, 3 atau 4, yakin yang kecil itu 3, maka ditambah dengan 1 rakaat supaya genap 4 rakaat. Misal dalam sholat asar, sholat duhur, sholat isya. Hukum melaksanakan sujud sahwi yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Sa'ad dan dari Imam Muslim yang bersabda Nabi bahwasanya apabila salah seorang di antara kamu ragu di dalam sholat, apakah ia mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah menghilangkan keraguannya dengan sholatnya diteruskan menurut apa yang dia yakini, kemudian hendaklah ia bersujud 2 kali sebelum salam. Itu dasar dianjurkan sujud sahwi. Lupa bilangan rakaatnya tadi ya, 2 rakaat atau sudah 3 rakaat atau sudah 4, dianjurkan sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Lanjut, sebab melaksanakan sujud sahwi yang pertama dilakukan sujud sahwi yaitu ragu ketika melakukan salah satu rukun sholat, misalnya rukuk atau juga sujud. Apakah tadi sudah melaksanakan rukuk atau belum, sudah melaksanakan sujud 2 kali atau belum, seperti itu. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Nomor 3, lupa membaca doa kunut. Sholat subuh disunahkan baca kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal, tahiyat awal, disunahkan juga sujud sahwi. Yang kedua pembahasan kita sujud tilawah, yaitu sujud yang dilaksanakan ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ayat sajdah itu berjumlah 15. Ada surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Al-Hajj, Maryam, Al-Hajj. Ada 2 ya. Al-Hajj, Maryam, Al-Hajj. Kemudian Furqan, An-Naml, Sajdah, Shad, Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan surat Al-Alaq ayat 19. Nah, apabila mendengar atau membaca ayat sajdah tersebut disunahkan sujud tilawah. Lanjut, hukum melaksanakan sujud tilawah yaitu sunnah, sama dengan sujud sahwi tadi. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, Nabi pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai di antara kami tidak mendapati tempat posisi dahinya, saking berdesak-desakannya. Dasarnya seperti itu. Nabi membaca ayat sajdah, beliau melaksanakan sujud tilawah. Selanjutnya, sebab melaksanakan sujud tilawah yaitu ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Sebabnya itu. Yang terakhir, sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan dan diselamatkan dari bahaya. Pastinya pernah di dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan nikmat, mendapatkan kejuaraan dan sebagainya, kabar baik, disunahkan sujud sahwi ataupun selamat dari bahaya. Hukumnya yaitu juga sunnah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dari Abu Bahrah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu kabar yang menggembirakan ataupun kabar suka, beliau langsung bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sujud.
Tadi apa sujud? Menempelkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari kaki di tempat lantai secara bersamaan. Sebab-sebabnya sujud syukur ada dua. Satu, mendapatkan kenikmatan dari Allah yang besar. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya. Terakhir, hikmah atau manfaat yang dapat diambil dari melaksanakan sujud. Yang pertama ada sujud syukur. Hikmahnya yaitu menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Hikmahnya sujud yang kedua, tilawah, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, menjadikan kita mampu menghayati, memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Yang ketiga, sujud sahwi, hikmah yang dapat kita ambil yaitu menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi itu paparan tentang makna sujud sahwi, hukum sujud sahwi, dan sebab sujud tilawah, sujud syukur, hikmah, kemudian hukum-hukumnya. Untuk selanjutnya saya akan memunculkan suatu permasalahan, nanti bisa didiskusikan bersama. Ada beberapa permasalahan. Saya memunculkan 3 permasalahan atau kasus. Yang pertama, saat sholat Pak Ali membaca Quran surat Al-Alaq ketika sampai ayat 19 pada bacaan wasjud waqtarib, Pak Ali lalu bersujud. Nah, nanti kira-kira kita analisis, sampean analisis bahwasanya sujud apa yang dilakukan Pak Ali, apa yang menyebabkan Pak Ali melakukan sujud tersebut. Nah, seperti itu. Dan hikmah melaksanakan sujud tersebut. Permasalahan pertama. Permasalahan kedua, saya baca dulu. Arman menjadi imam sholat duhur. Pada waktu itu Arman ragu apakah dia sudah mengerjakan 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Lalu Arman berkeyakinan bahwa baru 3 rakaat. Kemudian dia menyempurnakan dengan menambah 1 rakaat. Lalu melakukan sujud sebelum salam. Nah, sujud apa yang dilakukan Arman, kemudian sebabnya apa, dan hikmahnya melaksanakan sujud tersebut. Permasalahan ketiga. Permasalahan yang ketiga, seorang pelajar merasa sangat senang saat mendapat kabar pengumuman kelulusan dia sekolah. Lalu dia melaksanakan sujud. Sujud apa yang dilakukan oleh pelajar tersebut, kemudian hikmahnya apa, dan sebab melaksanakan sujud tersebut apa. Kita buat kelompok atau sendiri-sendiri. Dibuat berkelompok diskusi, 3 kelompok silahkan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan yang saya munculkan tadi. Silahkan dibuat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan diskusi, dibahas.
Atau memberi tanggapan tidak apa-apa. Diskusi ya. Paham tanda kira-kira ini maksudnya, ini kasus ya, ini sujud apa, kemudian sebab melaksanakan sujud itu kenapa. Nah itu apa sebab-sebab sujud yang menyebabkan sujud tersebut, dan hikmahnya apa. Ya, dipelajari. Oke, sudah hampir selesai. Untuk diskusinya ada kesulitan? Sudah bisa semuanya? Sudah memecahkan masalah? Bisa. Sudah selesai? Oke. Oke, terima kasih. Oke. Untuk diskusi memecahkan suatu permasalahan 3 tadi, oke. Kira-kira silahkan untuk kelompok 1 bisa dibahas presentasi dari kasus yang pertama. Di tempat boleh, ya, dengan berdiri, ya. Bisa berdiri yang keras, ya. Silakan diperhatikan untuk dari kelompok yang lainnya. Kasus yang pertama yaitu silakan. Saat Pak Ali membaca surat Al-Alaq. Ketika sampai ayat 19 ada bacaan Waktarib Pak Ali sujud. Sempat melaksanakan sujud karena membaca ayat sajadah. Jenis sujud tilawah. Hikmah dilakukannya sujud menambah kecintaan kepada Al-Quran. Oke, kira-kira sudah betulkah analisa dari kelompok 1? Yaitu saat sholat Pak Ali membaca surat Al-Alaq. Yes. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka Pak Ali melaksanakan sujud. Nah, di situ termasuk daripada jenis sujud tilawah, yaitu sujud dengan sebab karena membaca ayat sajadah Pak Ali, ya. Kemudian hikmah yang dapat diambil yaitu menambah kecintaan kepada Al-Quran. Betul sekali, ya. Dari kelompok 1 beri tepuk tangan bersama-sama. Dari selanjutnya untuk permasalahan yang nomor 2 bisa dipresentasikan dari kelompok 2, berdiri Mbak. Arman menjadi imam sholat zuhur pada waktu itu. Arman ragu apakah ia sudah mengerjakan 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat. Lalu Arman berkeyakinan baru 3 rakaat, kemudian menyempurnakannya dengan menambah 1 rakaat, lalu melakukan sujud sebelum salam. Jenis sujud sahwi. Sebab melaksanakan sujud, ragu atau lupa jumlah sholat rakaat. Hikmah dilakukannya sujud. Menguatkan kesabaran bahwa manusia tempat salah dan lupa, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kelompok 2 tadi, sudah presentasi. Pak Arman sholat duhur dan saat itu dia lupa mengerjakan rakaat, apakah sudah 3 ataupun atau apakah baru 3 atau sudah 4. Nah, kemudian diyakininya bahwasanya dia baru 3 dan disempurnakan tambah 1 rakaat menjadi 4 rakaat.
Nah, sujud yang dilakukan oleh Pak Arman termasuk sujud sahwi, betul ya? Dan sebabnya yaitu apa tadi? Lupa atau ragu bilangan rokaat. Hikmahnya yang dapat diambil yaitu bahwasanya menguatkan apa? Kesadaran manusia tempat salah dan lupa. Yang sempurna hanya Allah. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya pemaparan dari studi kasus yang ketiga dari kelompok 3. Yang silahkan dibaca yang keras. Seorang pelajar merasa sangat senang saat mendapat kabar pengumuman kelulusan sekolah. Lalu ia melakukan sujud. Sujud syukur mendapat kenikmatan. Hikmah menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira sudah sesuai dari analisa kasus tersebut. Sudah cukup? Benar ya? Ya, yaitu seorang pelajar senang karena dapat kabar gembira lulus ya. Kemudian dia melakukan sujud, termasuk sujud yang dilaksanakan pelajar tersebut yaitu sujud, jenis sujud apa? Sujud syukur. Sebabnya karena dia mendapat apa? Iya betul ya, karena mendapatkan nikmatan. Hikmah yang dapat diambil bahwasanya kita sebagai makhluk senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Itu tadi apa? Presentasi, kemudian sudah ditanggapi dari teman-teman. Nah, sampailah pada kesimpulan. Nah, nanti hasil diskusinya bisa dikumpulkan kembali, untuk kelompoknya siapa dan dicatat, daripada kelompok-kelompoknya. Bisa dikumpulkan. Ya, ada apa-apa sini, Mari kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran tadi bahwasanya makna dari sujud, makna dari sujud sahwi yaitu kita disunahkan melaksanakan sujud apabila lupa atau ragu bilangan rakaat sholat, yaitu sujud sahwi. Dan kemudian sujud syukur yaitu apabila mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya. Yang ketiga sujud tilawah, dianjurkan melaksanakan sujud tilawah saat kita membaca atau mendengar ayat sajadah dari Al-Quran. Terakhir untuk soal tadi, silahkan nomor 1, kemudian nomor 2, ditulis di buku, ditulis di buku. Nomor 3, sudah. Nomor 4, nomor 5, saat menerima pengumuman hasil ujian, siswa ternyata memperoleh nilai yang bagus. Sebagai seorang muslim disunahkan sujud syukur tilawah. Yang sebelah sana kelihatan, kelompok Nisa dari situ sudah nomor 5. Dilanjutkan nomor 6. Bukan merupakan sujud syukur, penyebab dari sujud syukur bukan nomor berapa?
Nomor 6 sudah. Nomor 7. Silahkan dikerjakan. Nomor 7. Sudah Hadik senang karena juara 1. Nomor 8. Saat beribadah rajin baca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran sampai sajadah. Nomor 9. Terakhir 10. Untuk menguji pemahaman setelah belajar. Oke. 9 sudah, 10. Alhamdulillah. Oke. Setelah melaksanakan kesimpulan, kemudian mengerjakan soal, nanti jawabannya nanti dikumpulkan untuk dikoreksi, mengetahui sejauh mana pemahaman sampean setelah belajar sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian selanjutnya, sebelum kita tutup, yang akan datang, yang akan kita pelajari untuk selanjutnya materi tentang tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bagaimana cara melaksanakan sujud ketika tersebut, ada aturan-aturannya. Kemudian ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana pelajaran hari ini tadi? Menyenangkan? Bisa dipahami? Menyenangkan, ya? Alhamdulillah. Di penghujung pembelajaran kita, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.